tolong ajarin saya suatu doa singkat, padat, sakti, pamungkas. Sudah. Mana Sorgawi. Wahyu pasal 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Apa kabar sahabat Mana Sorgawi? Saya berharap kita semuanya baik-baik saja dan aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang baru saja kita dengar. Dan pastinya firman Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Iya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah? Tentu tidak ada. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, maka masalah sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup tetap akan ada yang namanya tantangan, tetap akan ada yang namanya masalah, tetap akan ada yang namanya pergumulan. Kita tidak bisa hidup semau kita sendiri. Kita tidak bisa hidup seperti kita makan mie instan. Tinggal kita rebus, kita campur telur, dan kita bisa menikmati. Tidak seperti itu kehidupan. Sahabat Mana Sorgawi, kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berjuang untuk menjadi sama seperti Kristus. Oleh sebab itu, proses harus kita alami. Kita akan tahu bahwa Allah itu penyembuh. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang mungkin kata dokter tidak bisa disembuhkan, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat. Kita mungkin berdoa kesabaran, tetapi banyak hal yang membuat kita tidak sabar. Kita mungkin berdoa untuk pekerjaan, tetapi sampai hari ini mungkin belum mendapat pekerjaan. Kita berdoa mungkin untuk pasangan hidup,
Kita mungkin berdoa untuk orang tua dan sebagainya. Tetapi banyak sekali kehidupan ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perjalanan hidup begitu sulit. Bahkan meskipun kita sudah menjadi orang percaya. Tetapi inilah yang namanya memikul salib. Iya, sahabat mana sorgawi, kita semuanya orang-orang percaya punya salibnya sendiri. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita diberikan satu kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dihibur oleh Roh Kudus. Itulah perbedaannya antara orang percaya dengan yang tidak percaya. Iya, seperti firman Tuhan yang tadi baru saja kita dengar, terambil dari kitab Mazmur 5 ayat 1 sampai 12. Iya, dikatakan di ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Iya, seringkali kita berkata, Tuhan, mana jawaban doanya? Tuhan, aku sudah berdoa siang malam, aku sudah percaya, aku sudah berpuasa, aku sudah bergumul, aku sudah berbuat baik, tapi mana jawaban doanya? Mungkin ini yang sahabat mana sorgawi alami. Iya, saya juga mengalaminya. Kita merasa diri kita sangat baik. Kita merasa diri kita layak untuk mendapatkan jawaban doa. Tetapi sebenarnya masih ada hal yang perlu kita perbaiki, yaitu tujuan kita di dalam jawaban doa itu sendiri. Apa tujuannya? Apakah tujuan doa kita dijawab untuk memuaskan diri kita sendiri? Apakah jawaban doa kita dijawab supaya kita bisa menyenangkan diri kita sendiri? Apakah jawaban doa yang akan kita terima bisa membuat kita bangga akan diri kita sendiri? Jika itu jawabannya, Tuhan berkata, tunggu dulu. Karena Tuhan ingin memproses karakter dan kepribadian kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat mujizat, belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi tetap percaya, tetap berharap, tetap bersyukur, tidak mengeluh, tidak marah, tidak mutung. Maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi atas kita. Bukan hanya kita sebagai orang biasa saja, bahkan Raja Daud, bahkan seorang raja yang punya segalanya, yang semuanya sudah terfasilitasi, dia masih berharap kepada Tuhan, dia masih inginkan pertolongan Tuhan. Apalagi kita, Daud saja tidak menyerah. Dan kita sebagai orang percaya, jangan menyerah. Teruslah berseru kepada Tuhan, lakukan bagianmu, biar Tuhan melakukan bagiannya. Shalom. Alkitab berkata, mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian mereka. Ingat, seorang saksi itu adalah melihat, merasakan, mendengar, mengetahui, meraba. Itu namanya saksi. Namanya berada. Artinya apa? Melihat, mengetahui, meraba, merasakan, itu namanya saksi. Maka di pengadilan dipanggil, mana saksinya? Artinya apa? Dia melihat, merasakan, mengetahui dari A sampai Z. Itulah saksi. Nah, Alkitab berkata mereka bersaksi mengenai kesaksian mereka. Artinya mereka itu apa? Orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Yang mengenal Yesus, bertobat, lahir baru, merasakan perubahan dalam hidupnya, dan mengetahui kebenaran tentang firman Tuhan. Baru bisa mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Banyak orang hanya satu potong darah anak domba, tetapi lupa yang berikutnya, kesaksian mereka. Ngomong sebelahnya, kesaksian mereka. Kesaksianmu. Artinya apa? Kesaksianmu dalam mengenal Yesus. Merasakan, mengetahui. Baru saudara bisa merasakan, mengalami kuasa itu, mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Saya belajar tentang kuasa darah Yesus itu dari seorang pendeta. Dan bukan pendeta terkenal. Nah, selama 1 tahun saya diajar doa Bapa kami. Tetapi tidak hafal-hafal. Nah, selalu lupa terus. Saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong ajarin saya suatu doa singkat, padat, sakti, pamungkas. Sudah. Nah, ini yang penting. Karena daripada jelimet-jelimet, enggak saya mumet. Betul enggak?
Saya minta yang doa yang singkat, padat, sakti, pamungkas. Nah, pendetanya mikir terus. Nah, dia ngomong sama saya, kamu doa darah Yesus. Nah, darah Yesus gimana Pak Pendeta? Atur aja. Pokoknya kamu perlu apa, ngomong darah Yesus, atur aja. Oke. Apa yang terjadi saudara? Di situ suatu kali saya punya orang tua, ini pengalaman hidup saya tentang kuasa darah Yesus, supaya saudara belajar tentang kekuatan darah. Nah, dan kesaksian kita. Waktu itu saudara, saya punya ayah itu nakal, dia sama perempuan lain kalau kaya. Kalau miskin sama mama saya. Nah, waktu itu mama saya uangnya tinggal 25.000. Setelah itu dia ngomong sama saya, Daud, kita berdoa, kita bekerja. Mah, apa yang harus dilakukan? Daud, gimana kalau kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, mama pernah enggak belajar bikin bakpao? Belum pernah. Tapi kita harus berusaha dan bekerja. Amin. Dan berdoa. Mama saya berdoa, bahasa roh, segera apa. Beli tepung terigu, dipakai dandang, ditim. Karena itu modal terakhir. Pokoknya segala sesuatu yang terakhir, itu pasti doanya sungguh-sungguh. Betul? Makanya yang paling mudah itu nginjili orang di ruang ICU. Betul? Betul? Aku ingin lihat kamu itu. Betul? ICU, aku ingin lihat kamu. Betul? Udah gini, maukah kau percaya Yesus? Wis doa apa saja lah. Nah, waktu saya tanya, Mama udah siap ini Mama? Ya udah. Di situ pendeta ingatkan saya, doa darah Yesus. Tapi saya bingung, darah Yesusnya doa ini caranya gimana? Pendeta tuh ngomong, atur saja. Gitu darah. Saya doa belajar. Darah Yesus buka jalan berkat. Apa saudara? Darah Yesus apa saudara? Darah Yesus buka jalan masa depan. Itu pertama kali saya belajar. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Segala roh-roh jahat keluar. Segala roh penghalang penghambat keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan masa depan. Wah, saya doa darah Yesus, mama saya bahasa roh sampai getar-getar. Makanya saya tahu persis. Kalau orang doa sampai getar-getar itu tanda tidak yakin. Supaya yakin. Nah, makanya kalau doa, oh Tuhan nyatakan kuasamu. Ngomong sebelahnya, enggak yakin ya. Pasti enggak yakin dia. Kenapa? Wah, saya juga doa darah Yesus buka berkat. Getar-getar ada apa? Ya supaya keyakinannya timbul. Udah, mau saya doa, tiba-tiba yang diharapkan satu. Ingat, kadang Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita inginkan, bahkan tidak seperti yang kita rencanakan. Berlawanan semua. Tapi ingat, jawaban Tuhan itu menjawab doamu melebihi yang kau pikirkan. Dan itu yang terbaik. Amin. Buka. Bakpaunya bukan membesar tapi mengkeret. Nah, ini kan di luar prediksi, di luar rencana, tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang direncanakan. Betul? Jadi mengkeret bantat. Dan itu modal satu-satunya. Tapi saya yakin segala sesuatu yang didasarkan dengan doa itu ada kekuatannya. Karena saya sudah berdoa, darah Yesus buka berkat.
Darah Yesus buka masa depan. Apa yang terjadi saudara? Bakpao itu dijual habis. Sampai yang makan, minum yang banyak, nyangkut darah. Nyangkut. Nah, zaman itu terkenal film namanya Unyil. Itu kejadian tahun 1993. Karena bakpao itu mengkecil, bakpao itu disebut bakpao Unyil, itu terkenal di kota Sragen. Apa yang terjadi? Pagi makan bakpao, siang makan bakpao, malam makan bakpao. Saya ini sudah mengalami 3 tahun penuh makan bakpao. Dan uang 25.000 itu bisa nyekolahkan saya sekolah Alkitab sampai lulus. Ranking 4, murid tinggal 4. Nyekolahkan adik saya. Ingat, cara Tuhan untuk menolong kita tidak seperti yang saudara prediksi. Tidak seperti saudara inginkan. Tetapi itu ada yang terbaik untukmu. Karena dia menjawab doa kita. Indah pada waktunya. Bahwa manusia tidak bisa menyelami rencana dan pikiran Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Yang penting apa? Melangkah berjalan. Pada waktu orang berkata pandemi, itu tahun 2020. Bahkan ada yang berdoa mengusir corona, kan itu enggak? Heboh semua di Indonesia. Nah, semua prediksi berbagai macam cara berpikiran, kapan kita akan kembali normal. Betul? 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 Nah, apa yang terjadi? Jawaban Tuhan beda dengan jawaban manusia. Jawaban kita inginnya 2020 cepat selesai, betul? Kapan kerjone kan gitu dah. Enggak tahu itu apa. Sampai 2021, betul? 2021 bukannya tambah baik, tambah parah, betul? Dan ingat, tahun 2022 saya pernah khotbah di tempat ini, tahun 2023 tahun janda, betul? Banyak janda-janda gitu lah. Masih ingat enggak? Yang ingat angkat tangan coba. Wah ini paling apal berarti. Tahun 2023 tahun apa? Janda. Banyak janda. Nah, waduh guyu-guyu kabeh. Nah, apa yang terjadi? Sampai ada macam-macam, tapi Tuhan sudah berbicara. Nanti engkau 2022 baru belajar normal. Ya belajar normal semua. Semua tetap protokol, betul? Dan pada itu Tuhan beritahu 2023 kita kembali normal. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba semua dah sebagian besar lepas masker, betul? Corona dianggap enggak ada. Dulu 2021 yang paling sakti itu orang batuk. Bubar, betul? Nah, artinya apa? Tidak seperti yang kita pikirkan, betul? Nah, saya belajar berdoa darah Yesus. Itu tahun 93. Ini saya semua, darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Nah, dan ingat saudara, waktu itu saya tidak ada yang ngajarin caranya ngomong buka berkat, buka masa depan apa. Karena saya hanya ingat pendeta itu ngomong atur saja, itu aja. Di situ saya mengerti bahwa Tuhan melihat hatimu. Mana Sorgawi.